kasolati bainal isya'in. Wal awwab huwa ar-raja' ila Allah fi awqatil ghaflah. Wa hadzani waqtani ani waktu salat duha wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah. Amal awalu fal ikbabin nasi fihi alal ma'ashi wal makasib ad-dunyawiyah wa amal tsani fal istighalin nasi fihi birruju' ila manazil wa tanawulil atimah. Faman raja ila Allah wastayqaza li ta'atihi fi hadhil awqat kana indahu subhanahu bimakanin. Allah subhanahu. Halaman 198. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 198. Salat duha. Di antara salat sunnah yang harus dipelihara ialah salat duha. Salat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Sebagian ada yang mengatakan 12 rakaat, sedang kelebihannya amatlah besar. Waktu paling utama untuk mengerjakan salat duha ialah setelah berlalu sedikit dari 1/4 siang. Nabi SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u 'an dhalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Hendaklah masing-masing dari kamu setiap pagi bersedekah untuk persendian atau ruas tulang badannya. Maka setiap kali bacaan tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, dan menyuruh berbuat baik adalah sedekah, juga melarang berbuat jahat adalah sedekah. Dan sebagai ganti semua itu cukuplah mengerjakan salat duha 2 rakaat. Sabdanya lagi, man hafadha ala syafa'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa memelihara 2 rakaat duha, niscaya diampuni semua dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Salat duha disebut pula salat awabin, sedang kelebihannya sama seperti salat di antara waktu maghrib dan isya. Maksud awabin ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa lalai. Kedua waktu untuk salat duha dan salat antara maghrib dan isya termasuk waktu yang kebanyakan manusia melalaikannya. Waktu yang pertama ialah karena manusia terlalu sibuk mencari kebutuhan hidup dan keuntungan dunia. Sedang waktu yang kedua ialah karena kesibukan manusia untuk kembali ke rumah masing-masing dan untuk memenuhi selera mereka. Karena itu, barang siapa kembali kepada Allah dan menyediakan diri untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya pada waktu-waktu tersebut, niscaya ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salat sunnah yang sangat dianjurkan dan merupakan suatu amalan yang hendaklah kita pelihara, yaitu diantaranya salat duha. Sekurang-kurangnya yaitu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya ada yang mengatakan 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Adapun keistimewaannya, fadilatnya itu sangat besar. Kemudian kapan kita melaksanakan salat duha? Di sini beliau mengatakan di antara waktu yang paling baik, karena waktunya itu setelah isyraq, setelah terbit matahari sampai matahari berada di tengah sebelum istiwa di tengah hari. Nah, itu batas waktunya. Jadi mulai terbit matahari. Bahkan ada yang mengatakan isyraq ya duha ya isyraq. Tapi yang mu'tamad itu yang isyraq lain, duha lain. Kalau isyraq begitu terbit matahari, dalam ukuran matahari sudah
mencapai seukuran setombak, nah itu sudah isyraq, masuk waktu isyraq. Waktu isyraq ini singkat. Nah, setelah itu mulailah masuk sholat duha. Jadi setelah isyraq selesai waktunya, setelahnya masuk waktu duha. Ada juga yang kalau yang mengatakan sholat isyraq itu duha, berarti mulai terbit matahari sampai 1 tombak. Nah di situ mulai isyraq atau duha. Nah, sedangkan dikatakan para ulama, diantaranya Al Habib Abdullah Haddad mengatakan waktu yang paling afdal itu setelah berlalu sedikit dari 1/4 siang. Kalau kita hitung 1/4 siang, kalau kita ukur misalnya dari waktu subuh, anggap subuh jam 5, maghrib jam 6, berarti ada sekitar 13 jam. 13 jam 1/4-nya berarti berapa? 3,25 ya. 3 jam 1/4, 3 jam 1/4. Jadi tambah jam 5, jam 5 tambah 3, 8. Jam 8 1/4. Jam 8 lewat 15. Jadi sekitar jam 8.15 di situ waktu yang paling afdal mulainya. Atau kalau kita hitung mulai waktu isyraq anggap jam 6, maghrib jam 6, jadi 12 jam. 1/4 kan 1/4 dari 12 kan 3 jam. 6 tambah 3 jam 9. Nah, jadi antara jam 8.15 sampai jam 9 itu adalah waktu yang paling afdal melaksanakan sholat duha. Jadi antara jam 8.15 sampai jam 9 kurang lebih. Itu waktu yang paling afdal melaksanakan sholat duha. Kemudian hadis Nabi yang mengatakan daripada keutamaan melaksanakan sholat duha, karena beliau mengatakan setiap harinya bahwa setiap persendian kita ini, persendian kita itu wajib kita mengeluarkan sedekahnya. Jadi ada seumpama ada bayarannya, atau bahasa pemerintahnya ada pajaknya, pajak hariannya ada. Jadi setiap sendi kita ini ada pajak, ibaratnya ada pajak hariannya. Pajak kan ada bulanan, bahkan ada harian. Kalau pasar kan retribusi pasar itu kan harian. Nah begitu juga ini setiap persendian kita itu ada sedekah yang wajib kita keluarkan. Sedangkan disampaikan nanti jumlahnya ada 360. Nah, berarti kita wajib mengeluarkan 360 pengeluaran wajib tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Sehingga beliau menyampaikan selanjutnya diantara yang bisa kita jadikan bayarannya yaitu membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, mengucap takbir, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar, itu bisa dijadikan sebagai sedekah yang wajib kita keluarkan. Untuk bisa memenuhi daripada kewajiban kita mengeluarkan sedekah tadi terhadap persendian kita yang 360 itu cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi seolah-olah kita sudah mengeluarkan kewajiban kita untuk membayar zakat atau sedekah setiap persendian kita tadi 360 itu dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Kemudian beliau menyampaikan sholat duha ini juga dinamakan sholat awabin. Sedangkan yang kita kenal sholat awabin itu sholat di antara maghrib dan isya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat maghrib sampai waktu isya itu waktu kita melaksanakan sholat awabin.
Tapi di sini juga dikatakan duha itu juga termasuk awabin, sehingga salat awabin ada dua macam salat awabin. Salat awabin yang ma'ruf itu diantara maghrib dan isya. Kemudian salat awabin yang kedua yaitu salat duha. Jadi salat duha dikatakan juga salat awabin. Adapun arti awab daripada awabin tadi, itu artinya selalu kembali kepada Allah di tiap-tiap waktu orang kebanyakannya lupa. Nah, adapun waktu ini, waktu duha dan waktu di antara maghrib isya, ini kebanyakan manusia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mayoritas manusia. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat duha di waktu tersebut, ini kan jam 8.15 sampai jam 9, ini orang sibuk-sibuknya masuk kantor, masuk sekolah, masuk ke pasar. Ini sibuk-sibuknya manusia, jam-jamnya padat, lalu lintas. Itu ketika kita melaksanakan sholat duha, seolah-olah kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara maghrib dan isya. Di situ banyak manusia yang lalai. Kenapa? Di antaranya orang sibuk istirahat, orang makan, berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya, sehingga banyak di waktu itu orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala orang melaksanakan sholat awabin, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu orang kebanyakan lalai. Kemudian kata beliau, barang siapa yang kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat awabin atau sholat duha tadi, maka dia bakal mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana daripada nabi-nabi itu banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-awwab, karena awwab. Nabi Ibrahim diantaranya itu adalah suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di hadis disebutkan barang man sholat duha, artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka apa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan disebutkan orang yang melaksanakan sholat duha itu mendapat kedudukan di sisi Allah. Nah, disebutkan di hadis yang lain penjelasannya. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak dimasukkan sebagai orang yang lalai. Maka dia dikeluarkan daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Adapun orang yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka orang tersebut bakal dicatat sebagai orang yang peibadat, orang yang ahli ibadat. Jadi sudah naik derajatnya. 2 rakaat bukan orang yang lalai. Nah, istilahnya langkah pertama lah baru ini. Baru tadi, baru ibtida, baru SD nih. Kan SD orang yang baru masuk sekolah, orang yang berilmu. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi masih tingkat dasar kalau 2 rakaat. Kalau dia 4 rakaat, maka dia orang yang ahli ibadat. Kalau dia melaksanakan 6 rakaat, maka bakal dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seharian bagi dia. Makanya di antara yang sering disebut ulama-ulama, guru-guru kita, sholat duha itu sholat kaya katanya. Amalan supaya kaya. Nah, di antaranya apa? Dengan melaksanakan 6 rakaat. Jadi kalau 6 rakaat itu bakal dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pingin kaya, ya insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat kekayaan. Kalau dia pingin alim, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ilmu. Kalau dia ingin selamat, maka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan daripada hal-hal yang tidak dia sukai. Adapun orang yang melaksanakan 8 rakaat, maka orang tersebut adalah orang yang
Kalau tadi kan ahli ibadah, ini orang yang senantiasa beribadah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya memang betul-betul dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat salat itu orang yang khusyuk. Jadi salatnya memang benar, orang yang benar-benar ahli ibadat. Kalau yang 4 rakaat tadi kan ahli ibadat, dia harus sering ibadat. Tapi isi ibadahnya masih standar lah, masih biasa. Tapi sudah kalau yang 8 rakaat itu dianggap dia ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang tinggi, yang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melaksanakannya 12 rakaat, maka Allah bakal membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Artinya mendapat jaminan masuk surga. Rumahnya aja sudah disiapkan. Jadi dia tiap hari melaksanakan 12 rakaat, maka Allah bakal membangunkan terhadap orang yang sholat duha 12 rakaat itu satu rumah di surga. Jadi dia mendapat jaminan masuk surga. Kemudian sambungan hadisnya, tidaklah dalam sehari semalam itu melainkan bagi Allah itu ada tuntutan. Jadi Allah ada tuntutan terhadap hambanya dalam 24 jam, yang mana Allah menuntut terhadap hambanya itu sesuatu. Dan sedekah, zakat yang wajib itu adalah yang menjadi tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu wa ma manallahu ala ahadin bi bidai afdhala min ayyulhimahu dzikrahu. Dan tidaklah Allah memberikan karunia terhadap hambanya dan memberikan tuntutan terhadap hambanya, melainkan yang lebih afdal daripada itu, bahwa Allah memberikan kepada orang tersebut untuk mengingatnya. Jadi itulah yang paling afdal. Jadi bukan semata-mata karena Allah menuntut bayaran dengan setiap persendian kita dalam sehari semalam tadi. Enggak, maksudnya Allah menuntut, menghendaki daripada hambanya untuk mengingatnya. Nah, itu adalah suatu yang walaupun seolah-olah kewajiban, tapi itu justru meningkatkan terhadap derajat orang yang melaksanakan tuntutan tadi. Jadi Allah memberikan satu tuntutan, suatu kewajiban dengan kita mengeluarkan sedekah terhadap persendian kita tadi, tapi itu semua untuk Allah memberikan anugerah yang lebih terhadap orang tersebut dengan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam dengan mengeluarkan sedekah ataupun dengan melaksanakan sholat duha. Nah, itulah diantara penjelasan masalah sholat duha, diantara pengertiannya dan waktunya, terus bagaimana rakaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan memahami daripada apa yang sudah kita pelajari, dan senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afwu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud
المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا